kan sering-sering pesennya giras. Nah, mulai rame itu giras saya hilangin. Tapi kan itu yang jadiin duit. Mau hilangin demi supaya single origin Arabikanya naik. Ya. Wah gila. Tujuannya kan buat ngenalin kopi single origin, bukan ngenalin giras. Oke, ini dia Kewek Kribo. Waduh, ini Pak. Lama nggak ketemu ini. Kita jarang-jarang ketemu loh sekarang. Iya Pak, padahal satu kota. Satu kota. Ketemunya di mana? Kompetisi, ya kan? Oh, di kompetisi. Oke, ini sebelum kita mulai ya kita mau perkenalan dulu nih. Nah, si Kewek ini kenapa kok hari ini saya undang ke sini? Karena menurut saya dia adalah salah satu pioner dari kedai seduh manual di Kediri. Kamu dari tahun 2016 ya? 16. Dari tahun 2016, awal-awal boomingnya manual brewing, kedai-kedai kopi manual brewing. Nah, Kewek ini termasuk salah satu yang pelopornya. Itu sama Peh Kopi duluan mana ya, Pak? Duluan Peh. Duluan Peh ya? Ya. Waktu itu kamu masih di Ngronggo ya? Masih di Ngronggo. Masih di Ngronggo. Nah, kenapa sih kok waktu itu 2016 itu kepikiran pengen buka manual brewing? Tertarik dengan metode-metodenya. Kalau ngomong rada banter iso gak? Ajar loh, ngomong lirih banget. Ya nek mikir lah ngomongmu terlalu pelan gak masuk nanti. Siap. Bintang tamu diseneni tok iki. Iya, awalnya kenapa, Pak? Ya tertarik, Pak. Tertarik dengan metode-metodenya yang menurutku unik. Waktu itu emang udah sering minum kopi? Waktu di Malang sih. Oh, dulu di Malang? Ya. Oh, dulu bareng sama Rio juga emang? Ya, tapi yang sering ngajak ngopi itu Rally. Oh, di Nomaden dulu? Enggak, Pak. Enggak, ya? Apa ya? Kopi Tuang. Oh, Kopi Tuang. Terus? Ya, kok kopi rasanya kok bisa gini gitu. Terus lihat cara buatinnya kok beda. Akhirnya dari situ. Kok bisa gini tuh karena sebelumnya minumnya kopi apa? Giras, Pak. Kopi giras sih, ya Gersian itu. Kopi yang apa ya? Bubuknya lembut. Oh, kayak kalau di Tulungagung kopi hijau. Oh, ya pokoknya kopi-kopi warungan lah ya. Ya. Oh, saya rasanya cuma pahit-pahit toh. Ya. Terus? Kok beda gitu loh sama kopi-kopi lainnya. Pertama nyoba itu kalau nggak salah Ijen. Java Ijen? Ya. Waktu di Malang itu? Ya. Terus? Kok unik gitu rasanya. Terus pertama, terus habis itu doyan langsung? Ya agak kaget. Soalnya kan ada asemnya kopi kok gini gitu. Kapan hari itu kembali lagi, nyoba lagi, sekalian sama lihat cara pembuatannya. Kok unik, akhirnya tertarik. Terus habis tertarik, kok bisa buka kedai? Pengen, Pak. Yang belajari siapa waktu itu? Siapa yang belajari? Otodidak. Otodidak juga? Pertama otodidak, habis itu kok rasanya kok beda, akhirnya tanya-tanya. Jadi otodidak itu kamu beli alat buat cobain sendiri gitu? Ya, tapi paling pertama itu aku beli alat itu Rockpresso. Wih, pertama beli udah langsung Rockpresso? Pertama beli Rockpresso. Wih, sombong kamu, kan mahal itu Rockpresso. Pertama beli Rockpresso, habis itu tanya-tanya Rally ya. Tanya aku ke Rally, bukan ke Sirio, bukan. Oh. Tanya aku ke Rally. Rally itu rallynya feodal? Ya, rallynya feodal. Ini caranya buat gimana? Terus habis itu dia bilang, punya grinder enggak? Aku cuma punya hand grinder. Punya hand grinder. Pokoknya dia bilang itu ukuran gilingannya paling halus. Oh, disuruh bikin paling halus. Terus? Kalau hand grinder kan paling halus. Ya sementok-mentok segitulah ya. Terus? Habis itu aku tanya lagi, kok gini, kok beda, masih tetap beda. Akhirnya suruh beli grinder. Beli grinder,
Habis beli grinder, masih belum tahu ukurannya itu rock presso berapa gram masih. Soalnya kamu pakainya rock presso ya, jadi kamu mesti butuh yang halus ya. Ya. Jadi waktu itu pakai hand grinder tetap ngocor-ngocor mau bikin rock presso. Sampai akhirnya kamu bisa beli grinder. Nah, beli grinder, habis itu grinder apa dulu pertama? Latina, langsung Latina. Kamu alat-alatmu mewah ya awal-awal ya. Latina itu termasuk mewah loh. Ya itu saran Pak, saran dari rally juga. Kan aku tanya-tanya paling di sini ke siapa, ke rally. Waktu itu kan masih belum, masih. Rally udah buka belum itu? Yang di Ngadiluwe belum? Udah. Oh dia udah buka ya? Udah buka duluan, habis itu aku nyusul. Walah. Yang deket sama Pak Willy kan masih rally sama Rio. Iya waktu itu. Nah, aku kan masih rally belanja di sini, kettle. Nah, aku terus tanya-tanya lah, aku gak enak lah, malu, masih malu-malu Pak. Alah, malu apa? Terus? Masih malu-malu. Sampai akhirnya kamu buka di Ngronggo itu. Ya modalnya ya modal nekat. Ya. Modalnya modal nekat, itu pun masih campur. Campur B? Manual sama kopi yang itu tadi. Oh, kopi-kopi giras, robusta, gitu-gitu. Sama giras, yang paku, yang jalan itu giras. Itu kamu waktu buka itu sama si Joe itu duluan mana ya? Kalau Haijo itu dulu sudah buka, habis terus tutup. Tapi daerah situ juga ya, Ngronggo situ juga ya. Habis itu aku buka, berapa bulan gitu, Haijo buka lagi. Dia buka lagi ya. Terus rame ya waktu itu tempatmu? Enggak juga Pak. Orang-orang bilang di Ngronggo itu rame loh. Jalannya. Iya, enggak, warungmu dong jalannya. Warungmu katanya rame waktu itu. Awalnya juga enggak serame itu Pak. Kita kan kayak pengenalan dulu ke customer. Jarang ada yang tahu kopi-kopi kayak gini. Mungkin kan sering-sering pesennya giras. Nah, mulai rame itu giras saya hilangin. Mulai jalan akhirnya. Kamu hilangin? Iya, hilangin total. Soalnya apa ya, single origin kalah. Loh padahal itu menu yang laku. Ya saya kan mau ngangkat single origin, bukan giras. Giras itu cuma sebenarnya pendamping lah. Awal pengen pengenalan. Iya, tapi kan itu yang jadiin duit. Mau hilangin demi supaya single origin Arabikanya naik. Ya. Wah gila. Tujuannya kan buat ngenalin kopi single origin, bukan ngenalin giras. Ya. Oke. Memang misimu di awal itu. Ya. Nah, terus setelah kamu ngenalin nih girasnya, kamu hilangin. Ya. Terus berapa lama kamu bertahan kedai kopi itu di Ngronggo itu? Bertahan di Ngronggo itu sampai 1 tahun lebih Pak. 1 tahun lebih, tutup? Enggak, pindah. Oh pindah? Pindah. Lah iya tutup dong berarti di situ. Oh ya, yang di situ tutup. Terus pindah kemana? Ke Tebus. Pindah ke yang dulu saya pernah ke sana itu. Nah pindah ke situ kan. Lebih rame nggak? Lebih rame, soalnya kan aku 2016 kan jarang orang tahu single origin, kopi Arabica, itu kan masih jarang. Kita kan pengenalan di sana. Habis itu pindah ke Tebus itu 2018. Itu kan sudah banyak yang ngerti. Jadi kamu pindah ke yang di Tebus itu udah lumayan rame akhirnya. Ya. Lebih rame daripada yang Ngronggo. Lebih rame, tempatnya pun lebih luas. Terus habis gitu terus kamu buka lagi yang di pasar ya? Ya itu diajak teman-teman lah. Ayo buka di pasar. Ayo ikut lah. Kamu buka di pasar, tempatmu yang di Tebus masih buka nggak? Masih buka. Oh masih buka ya? Buka 2 itu. Oh buka 2. Terus yang di pasar itu, jadi gini guys, waktu itu di Kediri itu sempat di pasar Stono Bedai itu di lantai 2 itu dibukai
dibikin konsep kedai kopi gitu ya. Ya sebenarnya nggak kedai kopi juga sih, tapi ada makanan juga. Tapi konsepnya ini mau seperti pasar modern yang kreatif gitu loh. Kalau teman-teman mungkin pernah ke Pasar Santa, mungkin yang mau ditiru itu adalah seperti itu. Ya. Tapi itu yang ketika saya pertama kali ke sana, itu yang saya berpikir ya, kenapa ini mau bikin seperti Pasar Santa? Padahal Pasar Santa waktu itu udah mulai bubar. Maksudnya udah mulai nggak serame awal-awal dulu. Kenapa di sini mau dibikin kayak gitu? Wong di aslinya, originnya aja, Pasar Santanya aja udah sepi kok, udah turun banyak kok di Jakarta. Itu. Tapi kamu ikut-ikut waktu itu? Ya, ngikut. Terus hasilnya di pasar? Ya sama. Sama kayak Pasar Santa. Sedino entuk piro? Kalau awal masih Pak. Awal-awal. Ya, awal 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulanan lah. Itu 3 bulan pertama? 3 bulan pertama masih bagus? Bagus. Habis itu corona. Oh, corona datang. Corona. Ya kan sudah corona, cuma kan udah reda. Habis itu kan naik lagi. Itu yang nongkrong dibubarin. Oh iya, saya juga dengar tuh. Jadi yang nongkrong-nongkrong itu dibubarin. Nah, jadi akhirnya yang nongkrong kan males. Padahal sudah mulai jalan ya sebenarnya. Jalan sebenarnya sudah jalan. Jadi itu satu deret itu full. Satu deret itu full. Ya sayang banget loh ya. Sayang banget loh. Udah mulai jalan, terus coronanya udah mulai longgar, tapi di sidak terus ya. Kan itu mau lebaran. Mulai mau lebaran itu disidak terus. Jadi Ramadan. Jadi akhirnya sampai setelah lebaran pun buka lagi. Ya udah turun. Udah turun banget ya, yang nongkrong udah nggak ada, udah pada males semua ya. Soalnya pikir-pikir juga. Banget, ya. Mau nongkrong jam segini sudah sampai akhirnya pulang. Akhirnya ya daripada terus kayak gitu ya semua lama-lama tenannya situ bubar semua ya, tutup ya nggak kuat dong lama-lama kayak gitu ya. Walaupun sewanya murah ya di pasar ya, walaupun sewanya murah, tapi kalau udah turun terus, dan itu pengelola juga nggak ada usaha buat bikin rame atau gimana? Nggak ada. Yang buat rame ya yang ada di atas itu. Ya pokoknya ya teman-teman yang ada di situ, yuk bikin acara apa, bikin event apa, biar rame lagi ya. Kalau pengelola nggak ada, pokoknya kalau pengelola itu tahunnya rame. Mau rame mau sepi ya masa bodoh. Ya memang nggak ada perhatian juga ya, supaya biar rame gimana ya. Ya pokoknya kowe wis nyewa, wis bayar, terserah kowe rame sepi ya mereka nggak peduli juga ya. Walah, pasar Stono Betek itu. Ya, pasar Stono Betek. Sekarang habis semua dong yang di atas itu? Habis. Nggak ada sama sekali ya. Terus sekarang kamu akhirnya buka lagi, pindah lokasi lagi nih. KWK Kopi ini pindah lagi ya? Pindah lagi. Di Katang. Di Katang ya. Terus gimana? Jalan lagi, udah mulai ramai lagi? Kalau jalan masih jalan terus. Kalau jalan kenceng atau jalan di tempat? Naik turun. Oh, naik turun. Jalannya naik turun. Aku ini terus terang ya Pak ya, aku itu agak heran loh ya. Kamu itu buka pindah-pindah tempat ini ya, termasuk paling sering dibandingkan teman-teman yang lain loh. Ya. Ya kan, pindah-pindah tempat, terus ya mungkin kalau menurutmu lumayan, tapi kalau dari yang saya lihat, cenderungnya tempatmu ini nggak, menurutku ya, aku mungkin salah ya, kayaknya nggak begitu jalan. Karena aku tiap pernah ke sana berapa kali ya, customer-nya ya juga mungkin cuma ada 1, 2, malam. Oh, kalau siang lumayan? Kalau siang lumayan, soalnya kan ada kantor-kantor juga. Soalnya kemarin saya juga ngobrol sama si Alfiannya Kediri Kulinerku, itu katanya lumayan sering ke tempatmu. Dia bilang, tempatnya kewek itu ya di KWK itu tiap kali saya ke sana itu loh, paling banyak itu cuma 5 orang. Dan itu ya nggak selalu loh, kebanyakan ya cuma saya sendirian, kadang cuma ada 1. Itu dia datangnya kepagian. Iya, datang kepagian.
Datangnya ke Yang pagi. saya heran kamu sih ngeyel tetap jualan kopi loh. Emang beneran dia bisa mencukupi ini kebutuhanmu sebulan? Kamu udah berkeluarga loh. Kalau dari kopi ya dibilang cukup ya masih kurang. Kurangan, Ya. cukup kan. Tapi kok ngeyel? Nah, kan di situ ada sampingannya, Pak. Oh, jadi memang sebenarnya usahamu utamanya bukan kopi juga. Bukan. Oh, usaha ya, apa nih? Usahanya utama tetap kopi, Pak. Oh, usaha. Tetap kopi usaha utamanya, cuma sampingannya ada. Ya kalau Kamu main apa? Main liquid. Oh, liquid vape. Ya. Ya. Oh, jualan liquid. Liquid sama makan. Jualan online atau jualan di offline. situ? Oh, offline. Offline. Cuman offline toh? Offline. Oh, oke. Liquid lumayan. Lumayan. Lebih laku nggak daripada kopi? Lebih laku. Lebih laku. Aduh. Ya, aku coba bandingin ya, kayak Rio. Rio itu di Peh Kopi itu dia merasa udah susah fight di kopi. Akhirnya dia harus cari bisnis yang lain. Akhirnya kan dia buka salon mobil. Salon mobil itu jalan gitu. Nah, ini kamu dampingannya sama liquid itu. Liquid. Karena kalau cuma kamu ngeyel di kopi tok jalan nggak? Nggak. Kayak sorip ya? Nggak bisa. Harus ada sampingannya. Tapi kenapa kok saya mau tetap gandoli kopi? Ya mungkin. Kenapa nggak mau fokuskan energimu ini untuk ngembangin si liquid ini? Ya apa ya Pak ya? Bahasa Jawa ini itu kadung. Ngomong tresno. Jawa ya gak apa-apa, ngomong Jawa gak apa-apa. Bahasa Jawa ini kadung tresno, Pak. Kadung tresno. Ya. Terus terlanjur cinta. Ya. Kecintaanmu sama kopi. Kopi Indonesia atau kopi Ethiopia? Kopi Indonesia, Pak. Karena kecintaanmu ini. Ya. Nah, berarti kamu buka ini kan oke, ya sampingan ada untung tapi liquid lebih jalan, pemasakanmu gede ini. Ini berarti kopi ini kamu tetap buka usaha kopi ini, kedai kopi ini, misimu apa? Misinya ya jalanin manual. Punya aku kan masih manual semua, Pak. Mesin adanya cuma mesin grinder. Udah, aja. Terus? Yang lain manual semua. Ya mungkin kalau yang lain ada mesin. Ya, misimu ini apa jadi? Goalsmu ini nanti apa? Kan kamu saking cintamu sama kopi ini, sama kopi Indonesia ini, kamu pengen tetap buka ini. Nah, yang mau kamu deliver ini apa? Mau kamu sampaikan sebenarnya di kedaimu ini? Konsistennya, Pak. Konsistennya di manual. Konsisten untuk alat-alat manual. Di kopi untuk manual ini. Ya. Tujuannya supaya ya ini masih ada manual kayak di Kediri ini masih ada manual brew. Manual brew kan banyak. Alatnya, Pak, alatnya manual semua kecuali grinder. Ya kan. Terus gini, paling gampangnya gini lah. Kita kan satu kota nih, Kediri nih. Apa yang bikin saya harus ke tempatmu? Ayo. Kan kamu kan mau supaya konsisten, orang tahu ini loh di Kediri masih ada kopi manual. Oke, nggak apa-apa. Terus apa yang bikin saya mesti datang ke tempatmu sekarang? Apa Pak ya? Kamu emang nggak tahu di tempatmu itu ada nilai jualnya apa gitu? Nilai jualnya ya mungkin dari segi itu tadi manualan sama ya tempatnya yang santai lah, Pak. Tempatnya nyantai. Soalnya kan itu di rumah, kayak rumah biasa. Suasananya homey, di rumah nyantai gitu ya. Kamu ngerosting nggak sih? Enggak ya. Jadi itu yang kamu mau deliver supaya ya orang datang untuk ini loh kopi manual brewing di sini masih oke. Yang nyeduh kamu sendiri atau punya pegawai? Sudah punya pegawai. Kamu bayari pegawai juga? Sombong ya kamu ini ya. Mas kafemu sepi sombong ya kamu ini loh. Dia pegawai. Pegawai ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya? Ya. Terus kamu juga ini ya, kamu kalau di kompetisi ini kalau teman-teman bilang itu terkenalnya kamu itu bounty hunter. Iya.
Ya enggak juga sih. Pengejar hadiah? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Terus kalau ikut kompetisi yang kamu kejar apa? Kompetisi yang saya kejar itu pengalamannya. Maksudnya pengalaman ikut kompetisi di sini kayak apa gitu. Kan udah sering, kamu sampai ikut Aeropress di Surabaya juga pernah. Istrimu juga waktu itu sampai lolos ke Jakarta Aeropress. Ya sama relasi lah Pak. Relasi ya, cari koneksi ya. Relasi. Cari koneksi. Pernah menang nggak? Belum. Jadi kamu selama ini ikut kompetisi tarkam nggak pernah menang? Kalau tarkam nggak pernah ikut aku. Lu di Alinea kan ya tarkam. Oh. Itu termasuk tarkam loh, lokal-lokal gitu ya tarkam antar kampung. Belum pernah menang juga. Jadi belum pernah ngerasain dapat hadiah. Belum. Pernah sih dulu itu di Tulungagung. Oh di Tulungagung? Pernah. Manual Brewing? Ya. Oke. Kalau di Kediri belum pernah. Tapi Trodon juga ya, battle-battle gitu ya? Trodon. Akhirnya menang Tulungagung. Hadiahnya berapa? Lupa aku Pak. Udah lama kok. 2 juta? Nggak sampai. Nggak sampai? Oh, cilik ya? Tarkam Pak. Tarkam. Alinea tarkam tapi hadiahnya gede. Makanya banyak orang nyebut kalau kompetisinya di Alinea itu bukan tarkam ya? Bukan. Padahal dia tarkam gue. Pendaftarannya aja juga segitu Pak. Pendaftarannya mahal ya? Mahal. Berapa sih terakhir? 250. 250 ya? Walah, terus saya ngomel dodolan kopi loh kamu itu, heran aku. Mas Alfian juga ngomong, coba Pak, ajaan ngobrol. Nyapa kok ngomel dodolan kopi padahal sepi. Apa itu yang mau disampaikan itu, makanya kita penasaran itu loh. Karena mungkin di luar sana juga banyak teman-teman barista ya tetap bertahan, buka kedai kopi ya memang juga pengennya untuk edukasi, memperkenalkan manual brewing, single origin, tapi sekarang pun ya orang-orang itu juga banyak loh. Customermu ya contohnya mungkin ya, ada nggak setelah ke tempatmu berapa kali belajar atau buka sendiri? Kalau customer ada Pak, masih ada, tetap ada. Ada. Buka sendiri ada. Ya kan, Rio kan juga ceritanya gitu. Ya. Customernya dia juga beberapa belajar lama-lama ya sudah ngerti buka dewe ya akhirnya ya. Gitu. Kamu nggak tertarik buka angkringan? Kan sekarang lagi musim nih. Nggak tertarik sama sekali Pak. Oke, tetap di manual brewing ya? Iya. Specialty coffee. Kopimu specialty nggak? Kopinya specialty Pak. Specialty ya. Ngambil dari siapa? Masih dari feodal. Kamu setia loh ya sama feodal ya? Masih dari feodal. Segitu enaknya tuh kopinya roastingannya Rally. Ya Pak. Die hard fans feodal. Dari awal dia buka sampai sekarang. Tapi terakhir yang saya cobain ya, ijen naturalnya dia, anaerobiknya itu istimewa loh. Feodal itu dia. Aku kemarin. Kamu dapat nggak? Nggak dapat. Aku ambil Java Prinsa. Oh, kamu ngambil yang Prinsa? Ya. Kamu mesti coba itu. Yang ijen yang anaerob. Ya besok. Natural. Itu tanya. Istimewa sih itu sih. Buat saya sih, kopinya dia paling istimewa ya itu. Lalu malah kamu nggak tahu, nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih tahu. Oh, nggak. Kalau yang enak kan simpen sendiri. Oh gitu ya? Ya. Oh, nggak religi ya memang ya. Enak nggak didal, disimpen dewe. Simpen sendiri. Dijual ke yang lain, ya. Kamu nggak dibagi ya. Temen kayak gitu ya? Ya. Pokoknya kayak teman makan temen gitu. Oh iya, teman makan temen. Terus next-nya ini kamu mau apa ini kedaimu? Apakah kamu mau kayak gini terus atau kamu ada plan lagi? Ada plan sih, Pak. Apakah mau ke roasting atau ke apa? Kalau ke roasting enggak. Planmu apa nih? Ya mungkin pengembangan tempat sih, Pak. Pengembangan tempat. Mau dibikin gimana? Ya pengennya sih cari-cari tempat yang lebih luas sih, Pak. Pengennya kayak depannya gitu kayak ada halamannya lah. Oh, outdoor. Ya outdoor sama indoor. Cuma model-model tempo dulu lah.
Udah tembok dulu. Berarti kamu harus cari tempat lagi dong. Ya. Tempatnya yang sekarang nggak bisa dibikin gitu. Saya sih belum ke sana sih. Nggak bisa. Soalnya halamannya sempit. Sempit ya. Ya nanti kita cobalah kalau kita bisa ngobrol-ngobrol, kita sama-sama bisa cari tempat yang ini ya kenapa enggak? Ya. Bisa collab. Ya kan sih, collab. Ngobrol podcast malah collab ya. Malah bisnis sih. Alah. So, jadi mungkin ini, jadi sampai hari ini sebetulnya kamu ya masih struggle ya di ini ya, di kedai kopi ini ya. Ya masih Pak. Masih struggle ya. Jadi mungkin juga teman-teman di luar sana juga banyak yang kayak kamu nih. Jadi udah buka lama, bertahun-tahun, tapi ya masih omset masih segitu-segitu, terus kemudian pindah-pindah tempat karena mungkin sewanya mahal. Jadi ya mungkin kemarin-kemarin jadi gini loh, podcast saya ini mungkin nggak melulu harus yang diundang itu orang yang sukses. Ya. Kadang yang nggak sukses juga saya ajakin ya kan. Ya. Yang nggak sukses di kopi pindah usaha lain ya kita ngobrol. Karena ya kita juga pengen tahu sebetulnya kesulitan-kesulitan itu masalahnya itu di mana aja gitu. Jadi buat pembelajaran juga buat pendengar kita atau penonton kita yang lain. Gitu. Mungkin masalahnya yang problemnya apa sih? Tempat. Tempat ya. Tempat. Sekarang yang dicari kalau sekarang, kalau dulu itu masih kopi. Kalau sekarang tempat. Nomor 1. Lokasi ya? Iya. Dan lokasi yang bagus pasti harganya mahal. Iya. Kalau kopi sekarang nomor 2. Kalau yang pertama tetap tempat. Menjual tempat, bukan menjual kopi. Ya. Karena rata-rata di Kediri, yang jalan, yang ramai ya karena tempatnya bagus. Lokasinya bagus. Iya. Terus cara untuk mengatasi solusi ini gimana? Ya itu tadi, cari tempat. Tapi kalau budgetnya nggak cukup? Ya, sudah dipersiapkan, Pak. Oh, sudah dipersiapkan ya. Iya. Mudah-mudahan nanti cepat. Diminum loh kopinya, wah di sawang tok ae. Kamu grogi loh, Pak? Sedikit, Pak. Bintang tamu grogi. Alah, ini Ethiopia. Bikinin khusus Ethiopia. Kan selama ini kamu minum kopinya feodal terus nih. Oh iya, benar. Nah, ini kopi ini dari Supreme Roastworks. Saya beli 1 pack harganya 450.000. Ini Supreme Roastworks ini ownernya ini adalah si Otsteiner. Otsteiner itu juara Brewers Cup dunia, World Brewers Cup. Ya. Tahun berapa saya lupa gitu. Ya ini kopinya juga. Enak, Pak. Beda nggak sama feodal? Beda, Pak. 450.000 1 pack. Bandingin sama feodal berapa? Harganya juga beda. Beda banget loh. Jadi kalau di sini ya tak ajak ngobrol, tak kasih kopi enak. Ya. Gitu. Walah, tapi kamu dulu nggak pernah ini ya, kerja di kedai kopi, di coffee shop itu nggak pernah ya? Pernah kerjanya di kopi giras. Oh ya, di warung-warung kopi giras gitu. Waktu kuliah. Waktu kuliah. Kuliah lulus tahun? 2000 berapa? 13. 2013? Ya. Wah, terus nikah umur? Nikah tahun berapa, Wis? 2016. Oh, 2016 itu kamu nikah? Ya. Jadi pas kamu buka KWK pertama itu habis nikah? Habis nikah. Oh, habis nikah, duit amplop. Duit amplop dari kedai kopi. Ya. Wah. Habis nikah, mantap. Jarak 1 minggu kalau nggak salah. Koloni kopi buka. Oh, koloninya si Rally. Ya, oh. Yang sekarang sudah tutup. Sudah tutup. Terus kamu buka? Baru aku buka. Iya. Aku koloni bulan 2. Aku buka bulan 8. Jadi setelah nikah kamu buka kedai kopi itu ya tujuannya untuk backup keluarga nih ya. Oke, ya mudah-mudahan lancar terus loh. Amin. Ya. Amin. So mungkin kita perlu lebih sering ketemu juga ya kalau mama kita mungkin sama-sama. Aku kan juga lagi struggle nih.
Ya. Kopi ini kan juga makin lama juga trennya makin turun nih. Ya. Dan aku pun juga ketika buka kopi ini kan memang sebetulnya kan memang untuk survive, supaya karyawan tetap jalan atau apa. Tapi kan ini menghilangkan idealisku yang lain. Ya. Kalau mama kita mau bisa buka bareng kedai kopi manual lagi di tempat lain lagi, ya why not? Mau nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kopinya jangan feodal terkabeh loh, dicampur. Oh ya. Biar gak monoton. Biar gak monoton. Ben Rally gak sugih-sugih. Tapi sugih soalnya. Aduh. Tapi menurutmu kalau barista ya, udah kerja di coffee shop setahun, 2 tahun gitu, terus pengen punya usaha sendiri, pengen buka kedai kopi wira swasta sendiri, kamu mendukung nggak sih? Mendukung. Mendukung ya? Mendukung. Bukannya itu gambling. Kalau jadinya kayak kamu makin susah gini. Contoh gini, mungkin dia udah jadi head bar. Ya. Gaji udah di atas 4 juta sampai 5 juta. Ya. Itu bersih dia terima, ya kan? Nah, ketika buka kedai kopi, kalau jalan ya nggak masalah. Ya. Cuman kan kalau mama nggak jalan ini terus gimana? Ya, biar merasakan gimana sulitnya. Sulitnya wira swasta? Iya. Jadi harus coba? Iya, kalau nggak coba. Harus berani coba? Harus. Walaupun resikonya mungkin pendapatan akan turun? Iya. Kenapa kok harus berani nyoba? Kalau nggak nyoba, kan nggak tahu. Terus kalau mama terus ternyata sepi? Ya, biar dia ngerasakan apa yang dirasakan, maksudnya kayak kedai-kedai kopi buka sendiri, berdiri sendiri lah, nggak ikut jadi karyawan lah ininya, jadi pegawai apa jadi barista. Itu kan untuk setiap bulannya dia kan pasti lah. Kalau kayak saya kan nggak pasti. Sendiri nggak pasti, naik turunnya manis pahitnya kan ngerasain. Jadi harus juga mikir lagi kalau mama nggak jalan, lagi sepi, mesti apa lagi yang mau dilakuin, usaha apa lagi. Jadi supaya lebih kreatif lagi gitu ya. Jadi nggak melulu di zona nyamannya. Berarti mendukung. Mendukung. Ini kalau dari Mas Kewek, dari KWK Kopi ya. Jadi kalau ada barista yang mau buka usaha sendiri, dia mendukung dan mensupport. Memang harus ya. Harus. Ya. Biar tahulah rasanya berjuang itu gimana. Biar paling nggak berjuangnya bisa lebih keras lagi ya. Iya. Biar nggak jadi generasi yang lemah ya. Wah, gila, luar biasa. Oke. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan, selain itu untuk barista-barista yang pengen buka kedai kopi sendiri, pengen buka usaha sendiri, apakah harus nyiapin budget gede ataukah kamu lebih menyarankan kecil-kecilan dulu? Kalau saran dari saya ya mungkin kalau pengen buka ya nyicil lah. Nyicil gimana? Kayak apa ya? Nyicil bahasanya. Ya nyicil ya nyicil. Ya nyicil ya kayak nyicil beli alat. Oh nyicil alatnya. Alat dulu lah. Oh. Yang utama itu kan alat. Jadi ketika kerja ikut orang, nyicil dulu, belanja dulu. Ya, kalau niat buka. Kalau nggak niat ya sudah. Terus habis nyicil dikumpulin? Kumpulin kalau ada rezeki. Mungkin kalau ada tempat sendiri ya langsung buka sendiri kan nggak apa-apa. Kalau belum ada tempat ya cari tempat lah. Kecil-kecilan dulu nggak masalah. Yang penting jalan tahulah ini tempatnya siapa. Ini kedai kopinya siapa? Iya. Pengenalan ya. Nanti lama-lama kan pasti, oh ini tempatnya ini. Akhirnya kan mau pindah kemanapun tetap tahu, oh ini tempatnya ini. Orang nyari ya tetap ya. Orang tetap nyari ya. Oke, Wek. So itu mungkin kita udah gali-gali sedikit ya, gimana perjuangannya buka kedai kopi itu nggak gampang ya. Jadi kesimpulannya kalau mama teman-teman mau nyoba, mau buka kedai kopi ya harus berani. Harus berani ya dengan risiko, mungkin pendapatan di awal akan turun, tapi mungkin ya buktinya kayak
Mas Kewe ini sampai hari ini ya 6 tahun ya berarti ya. 6 tahun. 6 tahun di kopi masih tetap, walaupun belum bisa dibilang sukses, masih struggle tapi bisa survive ya. Ya. Tetap bisa survive dan makin kreatif, jualan liquid juga. Selain liquid apa sih? Ayam geprek. Oh ada ayam geprek juga. Oh jadi sampingannya banyak. Karena kalau mama mungkin kerja ikut orang terus mungkin nggak bisa mikir akan bikin yang lain ya. Ada yang bisa, cuma kan itu bukan buat untuk dirinya sendiri. Untuk perusahaannya. Ya jadi kayak ide-idenya dia buat makanan kayak gini, minuman kayak gini, kan bukan untuk dirinya sendiri. Ya kan memang kerjaannya dia begitu. Itu. Jadi kamu lebih mau support kalau memang punya ide kreatif ya kalau bisa dibuat untuk dirinya sendiri. Ya. Oke, menarik. So mungkin kita di sini bisa belajar banyak ya dari Mas Kewe Kribo dari KWK Kopi. So nanti kita juga akan tulis IG-nya di description ya. Jadi teman-teman di Kediri yang mau mampir nongkrong di sana nyobain manual brewing seduhannya Mas Kewe. Mantap nih pasti nih ya. Nanti saya tak mampir sana, Wek. Iya. Ya. Oke, kalau gitu mari kita tutup ya. Thank you udah mau datang ke sini, Wek ya. Kemarin sempat batal hujan, tapi hari ini lumayan cerah. So, thank you udah mau datang ke sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam no cincong.